Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Meisya Triwardani dengan NIM C1401221221020 dari Paralel 2. Saya di sini akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat primer spesifik dan primer degenerate. Pertama-tama kita ke file, open, lalu pilih file pasta yang sudah kita download sebelumnya dari database. Lalu ini kita klik 2 kali untuk mengganti nama. Sini ikan kerapu macan. Kalau udah kita apply and close. Lalu kita ke file lagi. Kita pilih yang graphic view. Bakal muncul kayak gini. Ini kita perbesar. Residusnya kita jadiin 100. Karakternya 30 dan thresholdnya kita ubah jadi 50. Lalu untuk patch width-nya ini kita ubah jadi 15. Kalau udah kita redraw, bakal ada perubahan kayak gini. Selanjutnya kita akan buat primer spesifiknya. Pertama dari primer forward. Di sini aku milih panjang basanya itu dari 41 sampai 61. Untuk panjang primer ideal sendiri itu berkisaran 18 sampai 22 basa. Karena pada panjang sekitaran segitu itu primernya itu akan lebih mudah menempel dengan DNA template. Sini aku pakai yang 41 sampai 61 basa. Langsung kita tulis aja GAGT dan seterusnya, nanti diakhiri dengan CCA. Selanjutnya kita buat primer reverse-nya. Primer reverse. Untuk primer reverse-nya aku pakai dari 141 sampai 161. Itu dari ACTT sampai seterusnya. Kalau udah kita akan buat komplement atau pasangan dari si reverse. Kenapa diperlukan pasangan? Selain ketentuannya yang harus berpasangan, reverse ini dia nggak bakal kebaca kalau nggak memiliki pasangan. Makanya harus berpasangan. Untuk pasangannya sendiri, itu bahasa A berpasangan dengan bahasa T dan bahasa C berpasangan dengan bahasa G. Jadi kalau di sini A kita bakal tulis pasangannya T, C kita tulis pasangannya G sampai seterusnya. Setelah kita tulis komplement atau pasangannya, kita reverse lagi si komplementnya. Kita reverse atau bisa dibilang di sini tuh kita balik ya. Dimana yang tadinya depannya itu TGAAC, di reverse ini kita balik jadi depannya itu GGTTC. Sama udah kayak gini, ini artinya kita udah punya primer spesifik dari ikan kerapu macan. Selanjutnya kita buka Chrome, kita buka selanjutnya kita buka primer blast yang dinaungi oleh NCBI. Di sini kita bakal ngecek primer results-nya. Jangan lupa untuk login dan kita tulis di sini untuk forward. Primernya kita masukin yang forward yang tadi udah kita buat.
Kalau yang reverse-nya ini kita pakai yang reverse dari komplement yang tadi udah kita buat juga. So, kita masukin aja. Jangan lupa kita cek dulu database-nya harus mRNA, organismenya kita pilih yang Epinephrine fuscogutatus sesuai dengan ikan yang kita pakai. Terus untuk show result-nya ini kita checklist, lalu kalau udah kita get primers. Ini nggak usah ditungguin karena lama, kita lanjut aja ke pengecekan struktur primer sekunder dari primer spesifik yang udah kita buat. Kita di sini pakai platform IDTech atau Integrate DNA Technology. Tampilannya bakal kayak gini. Jangan lupa untuk login atau sign in, atau kalau belum buat akun bisa dibuat akunnya. Karena kalau kita belum login, kita nggak akan bisa pakai si IDT-nya ini. Setelah login, kita langsung aja ke tools dan kita pilih yang oligo analyzer. Struktur primer sekunder ini itu bisa kita cek bermacam-macam dari analyze, hairpin, self-dimer sampai heterodimer. Pertama untuk sequence-nya ini kita masukin forward yang tadi udah kita buat. So, kita masukin di sini. Terus target type-nya kita ubah jadi RNA. Kalau udah langsung aja kita klik analyze. Di sini akan muncul hasilnya dari sequence-nya, komplementnya, terus ada panjangnya, GC kontennya, terus ada melt temperaturnya, melt temperatur di mana nggak usah. Terus ada molecular weight-nya, target type-nya juga terdeteksi di sini. Terus kita cek hairpin. Ini hairpin ini di sini bisa dilihat ada nucleotide type-nya, ada sequence type-nya, temperatur, max foldings, terus juga concentration dan lainnya. Strukturnya ini bisa kelihatan nih. Ini struktur dari DNA yang tadi udah kita buat, desain yang udah kita buat. Selanjutnya kita cek di self-dimer. Di self-dimer ini self-dimer atau homodimer ini kita bisa lihat dimer sequence-nya, terus delta dari berbagai base pair dari panjang yang berbeda-beda. Selanjutnya kita cek heterodimer. Pada heterodimer ini kita harus masukin secondary sequence. Secondary sequence diisi dengan primer reverse dari komplement yang udah kita buat tadi. Terus langsung calculate. Sini bisa kelihatan primary sequence, secondary sequence, sama delta dari berbagai base pair atau panjang primer. Selanjutnya kita cek hasil atau result dari primer yang udah kita desain. Di sini hasil primer pair satunya itu menunjukkan forward primernya itu memiliki kepanjangan 21 dengan TM-nya itu 59.10, terus GC 52,38 dan self komplementarinya itu 3. Dan ini self komplementari yang di ujung 3-nya itu ada 0. Terus kalau reverse primernya itu panjangnya sama, TM-nya 58, GC-nya 47, self komplementarinya 4, dan self komplementari di ujung 3-nya itu 1. Di sini yang perlu kita perhatikan, di sini ada TM, di mana TM itu idealnya 52 sampai 56 derajat Celcius. Tapi ini masih nggak apa-apa selama belum melewati dari 62 derajat Celcius. Karena kalau sudah melewati 62 derajat Celcius, dari 62 derajat Celcius,
efektivitas dari penempelan primernya itu akan menurun. Terus yang kedua itu ada si self complementary-nya, dimana self complementary ini batasnya itu nggak boleh lebih dari, dimana si self complementary ini batasnya itu nggak boleh lebih dari 5. Kalau lebih dari 5, dia itu bakal punya kemungkinan besar untuk membuat untai sekunder, dimana untai sekunder itu nanti dapat melipat dan menghasilkan hairpin atau self dimmer. Dan kedua itu tuh harus dihindari dalam pembuatan primer, desain primer. Nah, kalau udah kita lanjut balik lagi ke bioedit, karena kita bakal bikin degenerate primer. Ini kita minimize saja. Terus kita pencet file, kita import kita pilih yang sequence alignment file, kita pilih yang kerapu kartang, ganti lagi namanya. Terus kita apply and close. Kita import lagi yang kerapu batik. Apply and close lagi. Kalau udah, kita pilih yang shade identities and similarities alignment window. Terus kita ke accessory application, kita pilih yang close style multiple alignment. Terus kita run. Udah oke. Salah. Ini kita pencet dulu. Aku lupa nih. Harusnya gimana nih? Gimana harusnya nih? Kita kalau dimasukin kita pencet sampai hitam gini, terus kita Ctrl A. Kita pencet yang shade identities and similarities in alignment window. Terus kalau udah, kita ke accessory application, kita pilih yang close multiple alignment, terus kita run. Oke. Nah, bakal ada jendela baru kayak gini. Ini kita perbesar aja. Kalau kita pencet yang paling atas sampai dia hitam. Kita ke file, graphic view. Nah, bakal kayak gini. Ini udah sesuai, dan page width-nya kita ubah lagi jadi bentar, misalnya bukan ini. Perbesar. Ini kita pencet, terus kita Ctrl A lagi, terus kita ke file dan graphic view. Nah, bakal ada hasil kayak gini. Ini udah sesuai, tinggal page width-nya kita ubah jadi 15. Terus kita pencet redraw sekali. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa bikin si primer degenerate-nya. Untuk pemilihan panjang basah mulainya dari mana dan berakhir di mana itu bebas, selama panjang basahnya itu nggak lebih dari 22 basah dan kurang dari 18 basah. Sini langsung aja kita tulis primer degenerate
Pertamanya forward. Nah, untuk forward ini kita dibebaskan untuk memilih salah satu, itu bebas yang mana aja. Kita pakai dari yang 41 juga. Kalau aku pakai yang dari yang 41, itu berarti ada GGGA, GTCC sampai seterusnya. Selanjutnya untuk reverse complement dan reverse-nya lagi itu kita bikin per ikan. Pertama itu ada kerapu macan. Di sini reverse-nya 61 sampai 281. Langsung aja kita tulis sama si complement dan reverse-nya juga. Selanjutnya ada ikan kerapu kertang. Kita tulis lagi reverse, complement dan complement reverse-nya dengan awalan bahasa yang sama di 261 sampai 281. Tergantung ikannya. Akhir ada ikan kerapu batik. Sama kita tulis lagi reverse, komplemennya sama complement reverse-nya. Sebenarnya kenapa perlu kita tulis satu-satu? Karena di sini bisa dilihat ada bahasa-bahasa yang berbeda dari setiap si kerapunya, dan ini cukup banyak yang berbeda ya teman-teman, dan ada juga yang bahkan kosong di bahasanya. Nah kayak gini, ini udah kita tulis semua dan hasilnya itu bakal kayak gini. Dari primer degenerate ikan kerapu yang udah kita buat. Pertama itu ada forward, aku pakai dari ikan kerapu macan, forwardnya yang paling atas. Lalu ada kerapu macan yang reverse complement dan complement yang di reverse. Lalu ada kerapu kertang yang berisi dari reverse complement dan complement reverse, serta ada kerapu batik yang berisi reverse complement dan complement reverse. Jadi kayak gitu cara membuat primer spesifik dan primer degenerate. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.